Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 174 orang meninggal dunia dan 48 orang hilang akibat bencana badai siklon tropis di Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Legend TNI Doni Monardo mengatakan dari hasil pendataan terbaru di Kabupaten Kupang tercatat sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang. Sedangkan menurut data dari Kabupaten Sabu Raijua, ada 3 orang yang meninggal dunia dan 5 orang hilang. Sementara itu 2 orang yang hilang tersebut merupakan nelayan yang ditemukan oleh pos penjagaan laut Australia. Sehingga mereka diberikan bantuan berupa bahan bakar dan logistik agar dapat kembali ke daerah asalnya. Sehingga pesan yang kami sampaikan tentang perkembangan terakhir korban meninggal maupun korban hilang. Kota Kupang yang meninggal yang bilang nihil, Polres Timur 71 meninggal, 5 hilang, dan ini semuanya berada di Pulau Adonara. Kemudian Kabupaten Malaka 6 meninggal, hilang nihil, Lembata 46 meninggal, hilang 22. Kemudian yang berikutnya Kabupaten Ende 1 meninggal, hilang nihil. Kemudian Sabu Raijua 3 meninggal dan 5 hilang. Ada 2 nelayan yang ditemukan oleh Coast Guard Australia dan diberikan bantuan berupa bahan bakar dan juga logistik untuk kembali ke Sabu Raijua. Berdasarkan penjelasan dari Bupati yang baru saja kami terima. Kemudian Kabupaten Alor 28 meninggal, 13 hilang. Kemudian Kabupaten Kupang 12 meninggal dan 3 hilang. Jadi ini ada penambahan yang terbaru dari Kabupaten Kupang. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Sika 1 meninggal. Sehingga total seluruhnya 174 meninggal dan 48 hilang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi pengungsi korban badai siklon tropis di Nusa Tenggara Timur, kita telah bergabung dengan kontributor David Wilson dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, David, silakan informasi terkini terkait jumlah korban meninggal dunia akibat badai siklon tropis yang terjadi di NTT. Ya, Angge, dapat kami laporkan upaya pencarian korban yang masih hilang terus dilakukan di lokasi bencana. Tim SAR gabungan terus menyisir area-area longsor dibantu dengan dukungan pencarian melalui jalur udara. Khususnya untuk di Kabupaten Alor sendiri saat ini masih banyak titik yang proses pencariannya secara manual diakibatkan karena banyak jalur akses yang putus serta sejumlah jembatan yang terseret arus banjir arus sehingga menyulitkan proses pencarian serta penyaluran logistik bagi korban bencana. Selain penyediaan logistik bagi korban bencana, ada juga beberapa desa yang terisolir karena akses jalannya putus total hingga saat ini, Nggi. Ada informasi tambahan, David, terkait dengan kondisi pengungsi di beberapa tempat di sana, baik itu kesehatan atau mungkin bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan mereka, apakah sudah tersalurkan dengan maksimal? Silakan informasinya, David. Untuk saat ini kondisi di kem-kem penampungan khususnya di 3 kabupaten, yakni di Adonara, di Lembata, dan Alor, penyaluran logistik hingga saat ini terjadwal sesuai yang direncanakan oleh pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana. Untuk saat ini kebutuhan yang diperlukan oleh para korban bencana ini adalah dukungan obat-obatan khususnya bagi ibu-ibu serta anak-anak.
Dan untuk infrastrukturnya sendiri di sana seperti apa, David? Apakah sudah mulai beroperasi secara normal, baik itu sarana air bersih atau listrik dan sebagainya? Hingga saat ini untuk akses jalan sendiri masih lumpuh, diakibatkan karena cuaca yang belum stabil, setiap saat bisa berubah. Sementara untuk listrik masih putus total. Dari pihak PLN pun juga masih mengupayakan untuk membangun kembali jalur jaringan listrik khususnya di wilayah-wilayah terdampak. Sementara untuk BBM sendiri, untuk saat ini baru dipasok oleh Pertamina ke 3 wilayah khususnya di Adonara, Lembata, dan Alor. Namun karena kondisi cuaca angin sehingga sedikit terhambat, arus laut yang begitu kuat sehingga menghambat penyaluran BBM ke 3 lokasi tersebut. Terima kasih untuk informasinya. Kami berharap tentunya supaya bantuan logistik maupun proses evakuasi bisa berjalan dengan maksimal. Selamat bertugas kembali, David.